khilafah paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riz Lubis. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, urapanmu, hadiratmu, kuasamu bekerja atas kami, terkhusus hambamu, lidah mulut bibir hambamu, kuduskan, sucikan, supaya ucapan yang kusampaikan semuanya, ucapan yang membangun iman kami, ucapan-ucapan yang membawa persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Jauhkan kata-kata hujat dari lidah mulut bibir hambamu, jauhkan kata-kata caci maki, jauhkan kata-kata yang menghakimi, jauhkan dari kata-kata yang menjelek-jelekkan. Biarlah lidah mulut bibir hambamu menyampaikan sesuatu hal-hal yang baik untuk kami, khususnya yang percaya Yesus, dan juga untuk rakyat Indonesia, supaya Indonesia tidak terpecah belah. Kuasa iblis setan roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan kesehatan bagi semua pemirsa yang nonton YouTube ini, sehingga tidak ada mereka yang diserang oleh si jahat, oleh roh setan, roh iblis. Tidak ada mereka juga yang kena santet, kena guna-guna. Tidak ada mereka juga yang kena sakit coronavirus, omikron, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus saya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya 3 hari yang lalu sebenarnya saya sudah dapat video ini, cuma karena banyak hal yang kita harus lakukan sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menanggapinya. Saya pikir-pikir perlu juga saya tanggapi, karena kalau saya tidak tanggapi, kita tidak punya suara ya. Kita tidak punya suara karena kita tidak bersuara. Kalau kita tidak bersuara, kita nggak punya suara. Suara itu sangat penting, karena suara yang kita sampaikan ini didengar oleh banyak orang, khususnya orang Kristen dan juga pemerintah dan juga rakyat Indonesia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, kita langsung saja ya lihat video ini ya, di mana sekelompok orang ini menawarkan ya proposal khilafah kepada Pak Mahfud MD. Saya kurang tahu apakah proposal ini sudah sampai ke beliau atau belum. Mari kita saksikan videonya. Video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Migdat siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Siap. Ustadz Ridwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya Bung Agung Wisnuwardana sudah menyampaikan kalau khilafah tegak di negeri ini dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amah yang harus dikelola negara, terdiri dari apa saja? Dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, itu penghasilannya itu sampai kalau dihitung setahun itu 4.000 sekian triliun. Padahal APBN negara kita cuma 2.000 triliun. Artinya setiap tahun kita surplus 2.000 triliun. Itu baru 6 komoditi. Belum lagi al-milkiyatul amah yang lainnya. Belum harta kharas, fai, ghanimah, usur. Belum pengelolaan zakat. Walaupun nanti zakat kan diatur dalam pos tersendiri. Karena perlakuan zakat itu hanya bisa didistribusikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh untuk proyek infrastruktur, pelayanan publik, tidak boleh. Karena sudah dibatasi. Innamas shodaqatu lil fuqara'i ila akhiri. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik silaturahmi. Jadi kangen sekali kita bisa silaturahmi langsung, karena selama ini kan narasinya sepihak. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, bahkan begitu. Amin, amin. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Misalkan semua kekhalifahan itu ya, khalifahnya tidak naik ke tampuk kekuasaan menjadi penguasa kecuali dengan baiat. Jadi baiat itu adalah metode baku untuk menegakkan khilafah. Jadi nggak ada metode lain. Tadi kita sudah sama saksikan video di mana sekelompok orang ini ya, mereka berorasi ya, dan berorasi dalam orasi tersebut
ada yang mau disampaikan ide-ide mereka lewat proposal kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Idenya itu supaya Indonesia ini menjadi negara khilafah begitu ya, negara khilafah. Dan ada poin-poin tadi yang tentunya tidak perlu saya baca ulang ya. Yang dalam khilafah itu menjanjikan hal-hal yang sepertinya lebih bahagia, lebih makmur, lebih baik ekonomi di Indonesia ini dalam tanda kutip ya. Nah, itulah yang ditawarkan oleh mereka. Saya sampaikan kepada Pak Mahfud MD ya, tolong jangan berikan peluang-peluang, jangan berikan angin ya, jangan berikan angin masuk gitu. Kalau angin tidak mau masuk, jangan ada lubang supaya angin nggak bisa masuk, karena lubang sekecil apapun angin bisa masuk. Kalau angin sudah masuk, itu bisa berbahaya, bisa gembung. Kalau gembung sekali waktu pasti akan menimbulkan penyakit, dan penyakit itu kalau terus menerus semakin penyakitnya semakin akut, itu bisa pecah. Makanya Pak Mahfud MD sebelum saya dengar video ini pernah Pak Mahfud MD itu mengatakan apa sih khilafah gitu loh ya, baku dan seterusnya dan sebagainya. Mari berdialog dengan saya. Begitu. Itu kan termasuk Bapak memberikan bolongan ya, atau memberikan lubang walaupun kecil. Tapi sekecil apapun lubang, angin bisa masuk, Pak. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Angin itu bisa membuat gembung. Kalau tidak bisa terobati, itu bisa membuat penyakit, dan penyakit itu bisa membawa kematian karena akan terjadi pecah. Ya, kalau perut kita gembung-gembung terus, nggak teratasi, pecah. Karena kekuatan perut itu ada batasnya gitu loh. Jadi kekuatan yang bernegara ini ya, kekuatan konstitusi ini kalau tidak betul-betul dijaga baik, ya bisa masuk angin. Kalau udah masuk angin ya bisa berbahaya. Karena saya jelas membaca itu di running text di TV itu ya. Ternyata orang-orang yang punya paham NII itu juga sudah masuk di kalangan ASN, di kalangan PNS, di kalangan TNI, di kalangan Polri. Jadi di mana-mana ternyata sudah ada ya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi di TNI sudah ada yang kena virus itu ya, di ASN, di PNS, dan juga di instansi-instansi lain lah. Jadi saya berharap ini jangan sampai dikasih peluang ya Pak Mahfud MD ya. Karena begini, saya mau kasih tahu buat saudara semua, saudara-saudari kita yang kelompok tadi itu, menurut saya dia tidak memahami geografis negeri ini, kultur di negeri ini, tidak memahami berbagai macam agama di negeri ini ya. Nah, perlu ada refreshing lah, jalan-jalan begitu. Coba jalan-jalan ke Manokwari, jalan-jalan ke Sorong, jalan-jalan ke Biak, jalan-jalan ke Serui, jalan-jalan ke Jayapura, jalan-jalan ke Membramo. Ya banyak lagi ya daerah-daerah yang sudah saya jalani di wilayah Papua ya. Jadi coba jalan-jalan ke sana. Apakah Papua itu bukan Indonesia? Ya. Apakah mereka itu setuju dengan itu? Itu kan Indonesia juga. Jalan-jalan ke NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Coba ke Kepa, jalan-jalan ke sampai ke daerah-daerah sana Atambua, perbatasan, terus ke mana lagi ya, Flores, terus ke Rote, Sabu, ya jalan-jalan ke mana lagi ya, ke bahkan ke tempat rekreasi itu di mana itu ya, haleluya. Nah, jalan-jalan ke sana, saya lupa namanya yang banyak apa itu ya, apa namanya, Komodo itu ya. Aduh ya, jalan-jalanlah ke sana ya. Jalan-jalan ke sana,
Nah, coba ya ceritalah sama rakyat sana. Belum lagi Tapanuli, belum lagi Tobasa, belum lagi Simalungun, belum lagi yang namanya Tobasa, Simalungun, terus satu lagi itu Tarutung ya. Jadi tolonglah jangan main-main ya. Indonesia ini harus dipelihara, dijaga. Jadi kita harus satu hati, satu suara ya, semua rakyat Indonesia, khususnya rekan-rekanku yang sudah percaya Tuhan. Ya, kita tolak khilafah ini ya. Mari kita berdoa, kita menolak khilafah ini. Tuhan Yesus, kami sehati menolak khilafah di dalam nama Yesus. Karena sistem khilafah atau negara khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Indonesia sudah negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berdasar konstitusi yang sudah disepakati oleh kami bersama semua. Mulai sejak bapak-bapak pejuang ya, Soekarno-Hatta, Sudirman dan seterusnya dan sebagainya. Tuhan Yesus tolong Indonesia biar tetap bersatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.